Serius nian Odin. Odin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pak Udin. Waalaikumsalam Pak. Delay suaranya. Salam Pak.
Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, Pak. Waalaikumsalam, pagi Pak. Waalaikumsalam. Masih sehat Bapak Ibu? Lah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini masih pada tidur yang lainnya kayaknya Bapak Ibu. Ada sudah 12 peserta. Kita tunggu sampai jam 8.15 Bapak Ibu ya. Ibu Erni Yulia berarti di Papua jam 10 Bu ya? Iya, Pak. Sudah duluan Bu ya. Sama Pak Papua Barat. Pak jam 10. Kita baru jam 8 di jam. Oke, sambil menunggu teman-temannya, apakah tugas-tugas yang sesuai diinstruksikan seperti nama kelas sudah Bapak Ibu ubah sesuai petunjuk di matriks? Karena kalau saya lihat masih ada yang kelas 9A, apa nama mapel. Nah, kalau sudah ya alhamdulillah. Kemudian yang belum turn in silahkan turn in untuk penugasan-penugasannya. Pak, nama kelas yang pakai Desmo itu ya? Iya, ada di petunjuk matriks kita ada itu Bu. Desmo TJB 2020 kemudian nama peserta. Oh iya, sudah, Pak. Sudah. Kalau ya Apa Mbak? kebanyakan Mbak? yang sudah. Iya Pak. Bisa lihatkan nggak yang sudah atau yang belum mengumpulkan tugas? Maksudnya Pak? Desmo kelasnya. Diperlihatkan siapa yang enggak ya yang sudah mengumpulkan tugas dengan yang belum itu bisa tahu enggak, Pak? Mengumpulkan tugas kelasnya atau apanya Pak? Halo. Kalau mau lihat Pak, tugas-tugasnya yang sudah ngumpul dengan yang belum itu. Oh, tugasnya kan karena kita belum tanggal akhir, jadi belum bisa dia apa Pak? Yang tugas setiap harinya itu kan? Oh, untuk iya, sementara. Masalahnya iya, sementara Pak. Masalahnya kan teman sudah ada yang dapat nilai. Iya. Gitu. Oh. Ya. Ini tugas yang kemarin, contoh Microsoft Suite. Nah, ini yang belum saya, kalau yang sudah saya apakan,
Ini sudah saya periksa, tapi nilainya 0, itu hanya turn in tanpa melampirkan bukti nih, Pak. Nah, kalau yang sudah itu kayak Ibu Yunita, kemudian Ibu Apipah. Ini untuk tugas yang terakhir kemarin, Pak ya, Sway. Kemudian Bu Erniatun, sudah itu Nur Hapandi, Firna, Tri Sundari, Abdul Waris, sudah itu Widya Ningsi, Bu Erni Yulia. Nah, itu untuk tugas SWE yang sudah ngumpul, itu nanti nilainya ada di sini, Pak. Sudah dikoreksi, ada nilai. Contoh yang di sini, kenapa masih kosong? Karena di sini belum ada Bapak itu melampirkan screenshot-nya. Nih, belum. Tuh, masih ada yang kurang, Ibu Tuti Alawiyah. Punya saya, Pak, Pak. kemarin, Pak. Pak, punya saya, Pak. Sudah diperbarui, Bu ya? Udah, Pak. Saya sudah chat pribadi juga, Pak. Saya nunggu dari kemarin. Iya. Pak, punya saya, Pak. Bapak, ntar ya. Iya. Kemarin sudah semuanya, Pak, punya saya. Iya, tadi malam saya enggak sempat, Pak, ketiduran. Siapa, Pak? Sabrudin, Pak ya? Syahrudin, Pak. Syahrudin. Nah, ini oh ya, sudah turn in. Oh, ini dalam bentuk lampiran Word, Pak ya? Iya, Pak. Ya, ini screenshot-nya, tampilan-tampilannya, ini tampilan SWE. Ya, jadi nanti Bapak Ibu juga tahu anak itu ngantar tugas atau tidak. Bapak Ibu bisa langsung langsung lihat apa yang dikirim oleh peserta didik. Nanti feedbacknya berikan apa tentang respon tugas yang mereka antar. Nanti barulah diisi poinnya bahwa itu langsung aja, ini, Pak. Apa, Pak? Ya masuk aja langsung 20 punya saya itu, Pak. Bentar, Pak ya. Nanti saya cek dulu, Pak. Maksa, Bapak Bang, maksa, periksa dulu, Pak. Iya, Pak. Ya, nanti saya cek dulu karena kalau sekarang enggak bisa. Kita nanti dulu. Ini tugas 4, Pak ya. Iya, ini tugas 4. Tugas 2, 3 gimana, Pak? Sama Ya, nanti coba seperti itu, Pak. tugas. Intinya Bapak Ibu lihat aja kalau sudah ada nilai, itu berarti sudah. Enggak usah turn in lagi, itu berarti sudah. Tapi kalau ada pesannya di situ tolong lengkapi, itu berarti belum. Karena kalau mau lihat nilainya, itu kita tugasnya belum tutup, Bapak Ibu. Kecuali kalau tugas tutup, nanti nilai tampil. Kalau tugas 1 emang nggak ada poinnya ya, Pak? Enggak, Bu. Untuk tugas 1 tidak ada nilai ya, Pak? Nilainya saya nilai di pom aja nanti, Pak. Pak. Ya? Ya, Pak. Ya. Bagaimana caranya kita tahu kalau siswa kita itu sudah under turn in, Pak? Maksudnya, Pak? Bu? Ya kan kayak saya kemarin kan sudah melengkapi, 1 cuma lagi foto gitu kan. Terus supaya kita tahu oh ini sudah gitu. Kita guru tahu bahwa dia sudah under turn in itu kelihatan ya, Pak? Iya, nanti dia bakalan turn in lagi, Bu. Nih, bakalan muncul lagi turn in. Karena kalau sudah kita turn in kembalikan tugasnya, dia akan memperbaiki tugasnya dengan turn in kembali gitu nah. Halo? Halo, Pak. Kelas Ibu. Lihat, Pak. Punya saya tadi, Pak. Apa, Bu? Punya saya Tuti Alawiyah. Tuti. Ya, itu kan Richen ya, Pak ya. Statusnya. Tuti Alawiyah. Ya. Tadi saya lihat statusnya Richen. Di atas, Pak. Alawiyah. Tak ada. Ada, Pak, tadi. Richen. Tuti. TUTY. Ini awal lah kayaknya tadi, Pak, nampaknya saya pertama dibuka itu. G inovatif berarti dulu, Bu ya.
Mungkin, Pak. Tadi nih. Tadi ada. Jangan, Pak. Saya tadi lihat punya saya, itu tulisannya return, bukan turn Oh, in. kalau return itu ngajukan kembali seandainya mau ada perubahan. Saya sudah turn in, Pak. Ando turn in. Nilai Ibu ada situ? Belum. Ando turn in-nya kemarin jam 1-an, Pak. Jam 1 kapan? Yang kemarin. Di sekolah lagi ke bawah, Pak. Content library ini bagiannya guru untuk publish course materials to students. Oh iya. Tadi ada di atas sama saya. Itu semua materi yang kita upload di sini, masukkan di sini, itu siswanya Bapak Ibu hanya bisa membaca saja. Tidak bisa berkomentar, hanya bisa membaca. Nggak mungkin hilang dia, cuman kita nggak. Nama saya itu UTJ Pak mungkin Pak. Oh ini sudah ngantar Ibu. Saya sudah ngantar, Bapak kali kan kurang 1 foto. Ah. Terus Tolong suaranya Bu, suaranya. Suaranya dulu. Gimana? Nah, coba Ibu Tuti yang berbicara. Ya, jadi Pak, setelah saya pulangkan, setelah Bapak pulangkan, saya sudah ini Pak, sudah langsung lengkapi 1 foto itu. Sudah Anda turn in Pak. Jadi bunyinya di sini. Oh ya, nanti saya cek Bu ya. Nanti ini bisa saja saya cek dulu gambarnya. Nanti tinggal nilai aja. Nah itu Pak kan nambah 1 ya. Iya nanti saya apakan, saya cek karena kan ini materi kita lain di sini. Nanti saya nilai, saya kembalikan feedbacknya. Ya. Saya tadi di ini penampilan ini Pak di sini itu siswa yang sudah Anda turn in itu tulisannya return atau Anda turn in Pak? Atau turn in harusnya. Kalau reason itu istilah kata itu ngirimkan ulang setelah dapat feedback dari guru bahwa berkasnya kurang, itu akan muncul turn in lagi gitu nah. Halo? Halo Pak. Kak saya tidak nyambung dikit Pak ya, maaf Pak ya. Iya. Pak ya. Ketika saya coba Bapak yang ini yang jelaskan biar saya ngerti. Apanya? Kok saya jelaskan? Ini Pak, tulisan return itu kalau pertama kita ngirim tugas kan kita akan berubah menjadi turn in gitu kan Pak? Ketika kita sudah pertama view dulu ya Pak, dari awal view dulu setelah turn in. Nah, terus ada yang view, ada yang tidak, ada yang turn in nih. Terus dapat feedback dari guru ya kan? Iya, dapat feedback. Feedback itu berubah jadi return ya Pak? Atau jadi apa? Ini sudah dinilai guru, dikembalikan ke siswa itu return. Sudah dinilai kembaliin ke siswa. Terus ketika siswa melengkapi Ando turn in, iya itu ketika dia Ando turn in itu return itu berubah atau tetap return Pak? Kalau Anda turn in itu tidak ada mengantar tuh Bu. Tidak setelah turn in. Oh iya setelah turn in lagi Pak. Setelah turn in yang kedua. Itu ngirim kembali. Nanti ini ngirim kembali. Kalau turn in again nanti munculnya ke sini. Di sini turn in lagi. Bahwa peserta didik itu mengantar tugas lagi. Nah nanti tinggal gurunya menilai yang di sini. Kalau sudah benar, tetap status return ini tetap. Tapi yang membedakan itu sudah dinilai atau tidak gitu nah. Oh gitu ya Pak. Iya Bu. Berarti punya saya tadi sudah masuk ya Pak ya? Iya nanti saya cek lagi sama Pak Abdul Waris tadi, nanti saya cek karena kalau saya cek sekarang nanti tidak selesai kita. Baik Pak, tidak masalah lah Pak. Yang penting sebagai guru ini ngerti yang betul. Jadi polanya di sini peserta didik yang mengantarkan tugas itu di kolom awal to grade.
nanti pas di grade itu status siswa yang sudah mengantarkan tugas. Tinggal Bapak Ibu cek di sisi sebelah kanan itu sudah diberikan nilai atau tidak. Kalau yang belum itu biasanya ada feedback ke siswa, tugas belum lengkap atau tugas salah. Nah, jadi nanti misalnya tugas Bapak Ibu nih, contoh, tugas Bapak Ibu ini salah. Tolong nak, misalnya tolong nak lampirkan sesuai tugas yang Bapak atau Ibu berikan. Dan nilainya Ibu kosongkan, tidak usah diisi karena tugas anak ini belum sesuai. Kosongkan, kembali ke return. Jadi kembali lagi ke anak itu melengkapi. Nah, anak melengkapi nanti status anak tadi munculnya di sini kembali. Statusnya turn in lagi. Nah, kalau sudah kita turn in, kita cek. Oh, betul anak ini sudah tugasnya. Anak kembalilah ke sini lagi menunya. Nanti ada nilainya di sini. Berarti to grade itu saya turn in lagi nggak Pak ya? Tadi di to grade tadi Pak. Nah, nih. Ya. Jangan-jangan saya belum mengirim turn in again Pak. Jadi tidak ini. Saya nggak baca Pak ya. Sepertinya iya. Iya Pak. Turn in again aja. Ini belum kayaknya. Tuti. Allah, tuh kan Pak beneran pantaslah Bapak tidak baca. Firna itu belakangan dia ngirim Pak malam tadi. Saya udah dari kemarin kok, saya belum. Ya Pak. Ya, itu yang saya maksud Pak. Bapak. Ya Pak. Kalau itu untuk anak bisa mengomentari tahu apa yang belum diselesaikan itu gimana komentarnya Pak? Itu di sini Pak. Di grade nih, pas di return. Nah, ini Bapak kasih feedback. Feedback ini nih. Ya, kita tunggu Pak. Kita sudah kasih feedback kan. Anak nanya Pak, yang mana yang kurang gitu. Komentar nanti di anak ada menunya. Karena kan Bapak setiap Bapak ada dapat guru hebat atau apa, itu kan dapatnya dari feedback ini Pak. Anak mau nanya Pak ke kita gitu. Anak mau nanya. Ya, kita kan ngasih feedback ke anak bahwa tugasnya kurang. Jadi ya, anak kan mau nanya Pak, tugas yang mana ini, Pak? Mau begitu. Misalnya ini Tuti Alawiyah, Bu, tolong lengkapkan nih screenshot lab Ibu dan teman-teman yang mengikuti kegiatannya mana ya, yang aktif profil Ibu. Nah, ini untuk ke Ibu. Maksud Bapak itu ibunya mau menanya lagi ke kalau bertanya ke gurunya, mau tidak mau ya lewat obrolan ini Pak, apa Bu yang kurangnya? Oh iya. Kalau Pak sudah ngantar tugas jatuhnya. Iya. Oke, 88 sudah Bapak Ibu. Bisa kasih feedback ya Pak? Apa Bu? Jadi jelasnya siswa nggak bisa ngasih feedback lagi toh, cuman guru aja. Jadi guru itu tugasnya apa saja yang kurang dari siswa nanti ada di feedbacknya. Halo? Ya, jadi guru feedbacknya harus jelas biar siswa nggak tanya harus lagi. Jelas tugasnya mana yang belumnya. Kalau secara apanya nanti lewat chat pribadi aja, lewat obrolan. Atau di catatan nanti kita bahas di menu kelas notebook itu bisa juga nanti. Bisa Bapak Ibu, ini sudah 8.19 ya. Makasih Pak, barusan turn in again Pak. Alhamdulillah turn in again. Nah, kalau Ibu sudah turn in again nanti ada situ statusnya Bu. Pantes lah Pak, saya tidak ditengok-tengok. Pak ngomong-ngomong Pak, susunan screenshot tadi, kok bisa berubah-ubah ya Pak ketika kita sudah turn in? Susunan screenshot maksudnya? Yang di ini tugas tadi kan ada yang pertama soalnya ini webinar, yang kedua yang lagi live, yang ketiga ini ketika saya kirim itu bisa berubah susunannya Pak. Iya live kan melampirkannya beda-beda. Oh gitu ya. Walaupun nantinya urutan pas diterima guru itu bisa berubah ya Pak? Ya dia tergantung captionnya awalnya apa Bu gitu Bu. Oh iya. Masalah sih itu, makanya kalaupun apa tulis aja keterangan gambarnya biasanya. Oh iya Pak. Tadi saya kemarin waktu chat pribadinya bilang di screenshot terakhir Pak. Sekarang ternyata setelah di turn in again tadi di screenshot pertama ya Pak. Oh gitu ya Bu. Terima kasih ya Pak. Maaf Pak. Iya, Bu.
Nah, ini baru ada Tuti Alawiyah. Nah, Maaf Pak, itulah untung Bapak membahas ini tadi. Kalau enggak tuh saya enggak tahu nih Pak. Saya pikir iya, kenapa iya, Bapak Bu. enggak nilai gitu kan. Iya, Bu. Oke, Bapak Pak, Ibu. kawan-kawan yang ya, oke. Ya, mungkin kawan-kawan yang lain masih sibuk ngantar tugas. Oke, waktu juga berjalan, sudah jam 8:21. Terakhir hari Minggu ya Pak ya, kita kumpul tugas. Iya, kalau bisa hari ini. Iya. Tanggal 15 katanya pengumuman tuh. Mari di screenshot boleh. Pak, mau nanya dong Pak. Nah, iya Bu. Kalau kita lagi screenshot webinar sama screenshot dengan teman-teman, itu profil kita itu diganti dengan kamera ya Pak ya? Kamera Ini aktif ya Pak? Ini profil kita. Ya. Ini lagi sama teman. Kalau yang screenshot slideshow-nya ini. Dan maksud saya kitanya, pesertanya ini, itu kameranya diaktifkan gitu ya Pak? Ini aja, aktifkan profil aja Bu. Aktif profil, Ya. maksudnya gambar profil kita? Ini gambar profil kita ini, nampak Ibu? Ya. Nah, rata-rata teman-teman banyak yang profilnya ini. Kemarin kan instruksi saya profilnya. Ini bukti kehadiran bahwa Ibu mengikuti webinar. Sama tampilan screenshot ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai untuk kelas note kita. Siap Pak. Karena nanti Pak, screenshot dulu Pak. ya maksud saya sekalian buka webinar hari ini, sekalian saya pajang ini aja. Biar Bapak Ibu bisa screenshot. Karena kalau kita undur-undur nanti takutnya mepet keburu jam 10. Oke Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan Dan selamat menjelang siang untuk yang di daerah timur. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu masih diberi nikmat kesehatan untuk mengikuti kegiatan kita sampai akhir nanti. Dan diberikan kemudahan dan kelancaran mengerjakan tugas-tugas sesuai arahan daripada yang diminta oleh Microsoft. Oke Bapak Ibu, jadwal pertemuan kita hari ini Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 itu mengenai materi Microsoft OneNote dan kolaborasi Microsoft Office Online. Mungkin lebih ditekankan nanti di sini ke OneNote-nya karena Office Online seperti sebelumnya juga kita sudah coba melalui OneDrive kemarin. Tinggal kita bagaimana men-share, bagaimana saling bekerja sama dari dokumen Office yang kita buat ke peserta yang ada di kelas yang kita buat. Ingat ya Bu, di kelas yang kita buat. Jadi nanti Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mengisi file itu di kelas yang Bapak Ibu buat. Bukan di kelas bukan di kelas yang inti kita ini, tapi kelas yang Bapak Ibu buat. Oke Bapak Ibu, sama juga OneNote-nya itu nanti Bapak Ibu screenshot di kelas yang Bapak Ibu buat. Bukan di kelas induk kita. Maaf Pak, tolong diulang kembali Pak. Oke, untuk materi nanti, untuk penugasan, itu kita ada 2 tugas. Pertama, Microsoft OneNote, itu screenshot-nya nanti saya minta screenshot dari kelas yang Bapak Ibu buat. Oke, mungkin untuk mempersingkat, kita langsung masuk saja ke materi kita, pembahasan masalah OneNote dan
Microsoft Office Online. Ini sudah di screenshot Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Oke. Sudah, Oke, Pak. saya kasih waktu 2 menit. Silahkan dulu untuk di screenshot. Tunggu. Ya, saya kasih waktu 2 menit, Pak. Siap. Pak Puji. Buat kopi dulu, Pak D, Pak D Sugeng. Buat kopi, jangan lupa ngopi. Ngopi pisang goreng. Pak D Sugeng mana nih, Pak D Sugeng? Pak Puji ini suami istri loh Pak, ikut pelatihan ini. Iya, dia selfie we, Bu. Mantap. Selfie we video berdua. Kami Sama materinya. Ini Pak Bambang juga suami istri itu ikut. Iya. Tapi dengan Ibu Korina ya. Kami tetanggaan, Bu. Suami istri dengan Ibu Korina lah. Tetanggaan, Bu. Tetangga apa? Tetangga apa? Tetangga makan siang ya? Nanti yang untuk deploy yang serentak itu belum ada pengumuman ya Pak ya? Oke, tadi kalau saya lihat di info Master Trainer ada webinar jam 7:30 itu, Bu. Itu Malam bebas. Nah, itu untuk umum. Nanti silakan Bapak Ibu yang mau bergabung jam 7:30 malam. Itu ada webinar, nanti saya share flyernya dari Master Trainer kita. Itu jadwalnya jam 19.30. Nanti saya kirim dulu apa flyernya ke Telegram. Tunggu. Kori nanya dong biar nengok profilnya. Oke, itu sudah saya kirimkan tadi flyernya ke Telegram. Itu Master Trainer kita dari Pak Bahar. Itu untuk seluruhnya nampaknya. Eventnya undang untuk seluruh peserta guru inovatif. Silakan Bapak Ibu yang mau mengikuti, nanti link meetingnya ada tertera di situ. Bagaimana menerapkan strategi pembelajaran daring di era new normal dengan media kelas dunia Microsoft Office 365. Sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai penugasan kita nantinya. Yang saya harapkan tugas itu dari kelas yang Bapak Ibu buat. Ini contoh. Nah, nih saya mintanya nanti screenshot kelas notebooknya itu dari misalnya nih kelas Ibu Yatu Maila contoh. Nah, screenshotnya saya minta buku catatan kelas itu dari kelas Desmo Yatu Maila. Jadi masing-masing Bapak Ibu membuat buku catatan kelasnya di kelasnya masing-masing. Untuk Bu Yatu Maila berarti buat kelasnya di Bu Yatu Maila, bukan di apa? Di sini. Jangan sampai nanti keluar kemana-mana ya. Nih, Yatu Maila. Nanti buat buku catatan di sini. Oke, itu nanti yang akan menyampaikan materi awal nanti saya persilakan untuk Bu
Henny dulu menyampaikan, nanti selanjutnya gantian saya yang melanjutkan untuk materi OneNote dan kolaborasi Office-nya. Bentar Pak Bambang mau tanya. Ya Bu. Kalau mau menambahkan siswa, gimana Pak? Video itu. Siswanya dari sedikit dari kelas tadi dulu. Ini jumlah kelas masih. Nah ini ada MGMP coba edit nih, enggak tahu kelas siapa. Nah, ini trik matematika masih ada kelas jarak jauh. Nah, ini kelas 8 SMP 4 Betara. Ya, kemarin sudah saya umumkan itu Pak Nah, di grup ini tim. Desiminasi MC 365 Ya, Sugeng Pak Sugeng. S. Iya. Ya, jadi harapan saya Bapak Ibu supaya saya mudah mengontrolnya, ikuti aja Desmo. Jadi enak sortirnya. Ini administrasi online siapa? Nggak tahu kita. Nah nih. Oke, nanti silahkan diubah sesuai petunjuk. Untuk kelasnya, anggotanya silahkan tambah anggota dari kelas kita ini. Nanti interaksi ke peserta itu semua dari kelas kita ini. Oke Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kita untuk hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Bu Henny Septi Nuraini. Baik, untuk Pak. Bu Henny, saya persilakan mengambil alih screen yang untuk dibagikan. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu semua sudah bergabung hari ini. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, sudah sarapan Pak, Bu? Alhamdulillah sudah Bu Henny. Nah, baik. Ini sudah hari kelima ya, masih tetap semangat. Alhamdulillah. Saya lihat tadi malam itu masih diskusi sampai jam 11 ya di grup. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Yunita, Ibu Mia, Bapak Ibu yang lain. Saya lihat itu bersedia merespon jawaban dari peserta. Kalau ada yang bertanya, bersedia membagi ilmu di grup. Terima kasih sekali ya Bapak Ibu, saya sangat menghargai kerjasamanya. Baik, Bapak dan Ibu, materi hari ini adalah kelas note. Buka dulu ya. Ada dua cara Pak Bu untuk masuk ke Microsoft Office Class Note. Nah, kalau Bapak dan Ibu masuk melalui Microsoft Office Home, ini yang diklik adalah Class Notebook. Mohon maaf Bu Henny, aktifkan kembali audionya, tadi ada storing. Ya Pak Bambang, sudah sedengarkah suara saya? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Jadi nanti saya akan menjelaskan dua cara untuk masuk ke kelas notebook. Ini yang dari luar ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan setelah ini yang masuk melalui kelas Teams. Jadi kalau Bapak dan Ibu misal mengerjakan kelas notebooknya ini melalui Microsoft Office Home, Bapak dan Ibu bisa klik kelas notebook. Ini nanti langsung biasanya tersimpan otomatis dalam OneDrive. Jadi yang dicari pertama ada kelas notebook ya setelah masuk dari Microsoft Office Home dari pakai akun Guru Inovatif. Jangan yang OneNote. Ulang sekali lagi kita buka yang kelas notebook. Oke, setelah Bapak dan Ibu mengklik kelas notebook, lagi loading ya. Nah, ini adalah tampilannya. Untuk langkah awal pertama yang kita klik adalah buat buku catatan kelas. Nah, ini buat buku catatan kelas. Misal kita ganti nih namanya kalau saya ya Desmo S365 TJB.
Kalau saya buat seperti ini, biar saya mau bisa bergabung dengan Bapak Ibu. Nah, setelah diklik, nah ini Bapak Ibu. Ini sebenarnya bisa di skip saja. Kalau ini, tapi saya akan menjelaskan seperti ini. Ini adalah ruang-ruang yang akan kita dapatkan ketika Bapak dan Ibu membuat kelas notebook. Jadi ada ruang kolaborasi, ya. Jadi ruang kolaborasi ini di dalam kelas notebook Bapak dan Ibu nanti otomatis ada ini, di mana guru dapat mengedit konten dan siswa dapat mengedit konten. Biasanya ini bisa untuk diskusi bersama. Jadi misal Bapak dan Ibu ini mengajar matematika, mau diskusi dulu kan untuk materi awal gitu kan bersama-sama. Nah bisa nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu share satu materi bisa melalui link YouTube atau video. Nanti siswa di situ bisa berkomentar. Jadi berdiskusi. Sementara pustaka konten, di sini guru dapat mengedit konten, siswa hanya dapat menampilkan konten. Jadi maksudnya ini seperti buku. Misal Bapak dan Ibu mengupload buku BSE, buku materi yang Bapak dan Ibu dapatkan dari Dana Bos buku gitu ya, atau buku-buku apa saja silahkan. Itu biasa dalam bentuk PDF, ada juga. Nah itu di sini, di pustaka konten. Kalau bahasa Inggrisnya content library itu ada tampilannya. Kemudian buku catatan siswa. Nah ini yang guru dapat mengedit konten, siswa juga dapat mengedit kontennya, tapi tidak dapat menampilkan buku catatan orang lain. Siswa kita kan banyak ya. Nah jadi di sini satu persatu nanti siswanya itu hubungannya satu arah langsung dengan gurunya. Bukan berarti siswa yang dapat melihat catatan kawan, tidak bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, nah ini, misal Bapak dan Ibu tadi setelah membuat nama kelas, ini untuk yang berikutnya kan dalam satu kelas itu biasa tidak hanya satu guru ya Pak Bu yang ngajar. Nah kita bisa nambahkan teman kita yang mau mengajar di sini. Jadi dia nanti juga bisa mengedit file di sininya, di yang untuk content library. Saya coba dulu namakan Pak Bambang ya. Oke, ini ada Bambang Saprianto. Nah ini terserah berapa orang guru Bapak Ibu masukkan. Ini untuk langkah-langkah masuk saja dulu ke kelas notebook ya Bapak Ibu. Nanti yang berhubungan tugas bisa dirincikan secara detail oleh Pak Bambang. Nah ini setelah tadi nama guru, berikutnya nama siswa. Kita coba yang ikut pelatihan ini. Coba ya. Coba. Misalkan ini coba nama siswanya kita coba. Nama siswanya misalkan sekelasan sampai 40 ya Bapak Ibu masukkan saja dulu semuanya. Kalau Bapak dan Ibu melalui dari Office Home yang ini biasanya nama siswanya itu harus di awal kita masukkan seperti ini. Beda dengan di Teams nanti ya Bapak Ibu. Kalau di Teams kan memang sudah ada kelas, sudah ada nama siswa. Di situ perbedaannya. Kalau Bapak Ibu lewat Office Home ini harus tambah lagi di awal ini nama-nama siswanya siapa saja. Kita coba ya setelah selesai nama siswa. Nah ini. Nah untuk yang di ruang pribadi setiap siswa, ini ada beberapa ruang. Ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Boleh dihapus, boleh ditambahkan, diedit pun bisa. Misal handout kita ganti materi, ini kan modul ya, handout artinya materi, ini catatan kelas, PR, kuis. Nah, kalau mau nambah bagian juga silakan, bisa di sini, klik di sini tambahkan bagian. Ini bisa dihapus juga, silakan Bapak dan Ibu mau ngasih ruang apa untuk catatan pribadi siswanya. Kalau sudah, kita lihat berikutnya. Nah ini pratinjaunya dulu, ya. Jadi seperti ini buku catatan guru nanti ini yang tadi ada ruang kolaborasi, pustaka konten sini. Yang bagian bawah ini catatan siswa. Ini jadi Bapak dan Ibu tampilannya untuk Bapak dan Ibu seperti ini. Sementara untuk siswa, nah ini ada 4 bagian nanti yang ada di dalam buku catatan mereka. Bapak dan Ibu bisa ngirim materi ke siswa, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis. Jadi ini sudah mirip diskusi jarak jauh ya Bapak Ibu dengan para siswa. Sudah ada yang menerapkan, saya dengar dari teman saya di Jawa itu untuk diskusi skripsi, sama waktu itu ada yang untuk diskusi perubahan kurikulum. Jadi sama pembimbingnya. Jadi nanti di sini lewat yang siswa ini, kelas notebook yang siswa, nanti mereka memberikan feedback kepada siswanya apa materi yang salah misalkan. Langsung bisa diedit, langsung siswa tersebut dengan gurunya. Ini juga salah satu fitur gratis ya Bapak Ibu dari Microsoft. Nah ini kalau sudah, Bapak Ibu klik buat. Kita tunggu beberapa saat. Kita akan
Nah, ini berarti sudah bisa. Nah, untuk membukanya, Bapak dan Ibu, kita bukanya di sini aja di OneNote Online. Untuk melihat. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nanti Bapak dan Ibu lihat buku catatan kelasnya. Sini ada. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan Suaranya putus-putus, Bu. Oh, putus-putus ya, Bu. Masih putus-putus, Bu? Halo, Bapak Ibu yang lain bagaimana? Sudah. Kalau Bapak dan Ibu mau buka konten. Oke. Nah, ini tinggal di Iya, Pak. Oke. Ini tinggal bisa diedit ya, Bapak Ibu. Ini judulnya. Judul untuk yang di pustaka konten. Saya ulangi lagi, pustaka konten ini untuk yang bisa berdiskusi siswa dan guru dan siswa-siswa lain. Bisa Bapak dan Ibu buat materi di sini hari ini misalkan misal gitu. Nah, boleh di sini. Bisa juga di apa materi yang mau dibagikan. Nah, di sini. Ini kan bisa dihapus saja ya. Ini kalau ngisi di sini. Nah, bisa di sini nanti Bapak dan Ibu masukkan link atau Bapak dan Ibu masukkan pertanyaan-pertanyaan di sini sama foto, video. Nah, ini kan. Masukkan nanti di bawah untuk yang ruang pustaka konten ya Bapak Ibu. Nah, nih. Ini tadi yang online ya, Bu? Iya, Bu. Bukannya di yang Office Note Online ya. Nanti di sini. Nah, ini untuk yang di pustaka konten. Terserah Bapak dan Ibu mau masukkan video apa. Ini untuk yang saya jelaskan dulu untuk yang di luar. Kalau masuknya lewat Office Home ya, Bu ya. Microsoft Office Home. Sama juga nanti dengan Teams ketemu juga. Cuman nanti saya jelaskan langkah awalnya saja yang beda. Jadi bisa di sini. Kalau Bapak dan Ibu mau diskusi sama para siswa, nah di pustaka konten ini. Kalau Bapak dan Ibu mau menampilkan buku-buku materi yang bisa dibaca siswa, tetapi mereka tidak bisa mengedit, Bapak Ibu lakukan di ruang kolaborasi. Nanti hanya buku yang Bapak Ibu bagikan, tetapi siswa tidak bisa untuk bisa nambah halaman. Halaman berapa lagi? Mau misalkan banyak tuh diskusinya silahkan. Ini juga bisa nambah section kok sebenarnya bagian apa lagi Bapak Ibu mau dimasukkan siswa ya di sini. Nama siswanya juga maksudnya maaf materi apa yang mau diisi. Ini. Nah, ini ruang kolaborasi. Nah, Bapak Ibu nanti disinilah sebenarnya untuk mengisi bagian-bagian ke siswanya. Ini share, kalau siswanya sudah ada masuk di dalam kelas, itu tidak perlu lagi di-share, kan sudah masuk tuh. Tapi kalau belum, karena Bapak Ibu lewatnya Microsoft Office Home, ya ini diambil linknya, kemudian di-copy, nanti baru dibagikan ke siswa. Misalkan di awal tuh mereka belum tahu mereka masuk. Nah, Bapak dan Ibu bagikan linknya di sini. Apa untuk mereka siswa. Tapi kita nanti kan lewat Teams ya, nanti saya coba lagi, saya ambil lagi yang lewat Teams. Ini misalkan. Tadi belum saya copy kan linknya. Nah, itu dari sini. Pokoknya ini kalau untuk yang dibagikan ke siswa Bapak Ibu atau ke guru lain misalnya belum masuk dianya. Tapi kalau lewat Teams itu nanti tidak perlu lagi di-share karena siswa sudah masuk. Dan ini yang kalau lewat dari ini ya Bapak Ibu, dari yang buka di Microsoft Office Home. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu masuknya langsung kan tadi disuruh tugas nanti untuk Teams ya. Nah, coba kita lihat untuk Teams Bapak dan Ibu. Kita lihat di Teams. Nah, kelas yang Bapak Ibu bikin.
Nah, ini kita lihat dari tim, dari kelas kita. Ini ada kelas-kelas yang, nah ini seperti kelas ini nih, saya buat sudah kemarin ada kelas saya, misalkan gitu. Nah, Bapak Ibu juga punya kan kelasnya Desmo 365, TJB 2020 apa, nah gitu. Nah, kalau dari Teams, Bapak dan Ibu, lihat langsung di buku catatan. Nah, ini. Nah, ini tampilan juga seperti ini. Ini bisa diedit saja. Yang kesempatan untuk itu, untuk form. Oke, nah ini bisa dihapus Bapak Ibu. Ini kan judul. Nah, di sini judulnya. Tadi ada misalkan catatan. Kalau di sini siswa sudah ada langsung. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi di awal kayak tadi. Di tim Bapak dan Ibu kan sudah dibentuk tuh guru siapa, kelas siapa. Nah, itu bedanya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi langkah yang awal tadi yang menambahkan guru, menambahkan siswa. Karena kalau melalui tim sudah langsung ada guru dan siswanya di sini. Itu bedanya dengan Bapak dan Ibu masuk melalui yang tadi Microsoft Office Home. Itu keluar toolbar itu berarti klik siapkan buku gak, Bu? Boleh. Nanti yang penting ini kita lihat dulu ya, kita postingin Bu ya. Oke, nah ini nih untuk data-data sarapan. Kalau di sini kan kita lihat. Nah, ini yang bagian-bagiannya. Rencana pelekan, ngecek, logout. Bu, kalau kita buka di buku catatan kita kan kita masih kosong ya, Bu? Iya, kosong. Belum dibikin kan? Ya. Sini kan kalau yang tadi ada nanya tuh bagaimana untuk menambahkan tim, tambah anggota di sini ya Bu ya. Kalau yang bertanya tadi tambahkan anggota, Ibu klik kelas Ibu, nanti di sini ada muncul tambahkan anggota kalau kurang. Nah, di sini. Nah, bisa mulai dari sini. Tidak perlu Bapak dan Ibu klik bagikan kalau sudah ada siswa di sini ya. Jadi bukannya sudah ada di sini, sudah ada langsung. Nah, kalau yang berkaitan dengan tugas ini, saya serahkan untuk Pak Bambang. Nanti mau seperti apa Bapak dan Ibu tambahkan di tugas ini. Yang jelas tadi sudah saya jelaskan di awal, kalau melalui Microsoft Office Online, itu tadi di awal harus nambah siswa dulu, guru dulu. Kalau di sini sudah ada siswa dan gurunya. Silakan Pak Bambang yang berkaitan dengan tugas kita hari ini, buku catatannya apa yang harus dikerjakan oleh para peserta, apa yang biar tidak berulang-ulang kan. Jadi peserta langsung tahu untuk tugas hari ini langsung seperti apa di buku catatan siswanya. Pak Bambang? Oke Bu, terima kasih silakan. Bu. Pak Bambang teruskan. Oke, saya akan meneruskan mengenai materi kita hari ini. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Heni itu bagaimana cara mengaktifkan OneNote Class Notebook. Oke, saya aktifkan dulu ya. Sudah diaktifkan bagaimana cara mengaktifkan OneNote Class Notebook yang ada pada tampilan Microsoft Office Home. Nih, sudah dijelaskan tadi bagaimana cara membuatnya, memanage, dan segala macamnya. Itu secara singkat, buku kelasnya membuatnya di sini.
untuk menambah siswa, menambah guru, dan mengelola catatan. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah membuat kelas notebook yang sudah Bapak Ibu kerjakan tadi. Nah, kalau saya nanti kita langsung kaitannya membukanya itu melalui Microsoft Teams. Supaya Bapak Ibu lebih cepat, kemudian sesuai dengan tugas nanti kita arahkan langsung ke Microsoft Teams. Nah nih, coba Bapak Ibu buka Microsoft Teams Bapak Ibu. Oke, Coba Pak. Bapak Ibu buka Microsoft Teams. Sudah Bapak Ibu? Oke. Oke, sudah Bapak Ibu. Langkah pertama mungkin untuk penugasan Bapak Ibu klik, ingat buka kelas yang Bapak Ibu buat. Nih, buka kelas yang Bapak Ibu buat. Jangan masuk ke kelas tim induk. Buka kelas yang Bapak Ibu buat. Siap. Sudah Bapak Ibu? Kelas Sudah, Desmo Pak. itu Ya, Sudah, kelas Pak. Desmo yang sudah Bapak Ibu buat. Karena nanti penugasannya harus berisi dari kelas yang Bapak Ibu buat. Sudah Sudah, Bapak Pak. Ibu? Ya, saya sabar, saya tunggu. Sabar sih. Oh, sabar. Ya, anggotanya sudah cukup Bapak Ibu? Saya 22, Pak. Ah, itu banyak tuh pesertanya tuh. Kalau cuma 10 boleh toh, Pak? Apa, Bu? 10 aja boleh toh. Kalau bisa banyak lah, Bu. Saya 33, Pak. Ah, itu lebih tuh, Pak. Kalau SMA itu udah terdata di Dapodik tuh, Pak. Kelebihan pula. Pak. Sudah Bapak Ibu? Dah. Kalau sudah silakan klik buku catatan kelas. Sudah. Sudah dibuat seperti langkah tadi. Buku catatan kelas. Oke. Sudah? Sudah dibuat? Sip. Sudah, Pak. Buka. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mencoba, tutornya kan juga sudah saya berikan. Sudah? Selesai? Buat catatan kelas? Ya. Nah, kalau sudah di sini, sudah tampilannya seperti saya, nanti di sini ada nama-nama peserta didik yang ada di kelas Ibu. Sudah tampil peserta didiknya? Tadi klik siapkan buku Nggak itu, ada, Pak. Iya, siapkan buku, siapkan buku. Belum, Pak. Bentar ya, Pak. Ya, saya tunggu, Bu. Dari konten buku catatan yang sudah ada ya kliknya, Pak? Apa, Bu? Bukan, buat new aja. Karena kan kita belum pernah buat. Buku catatan kosong gitu. Kosong. Ya, new. Pak, saya kok nama siswanya tidak muncul ya, Pak? Ibu sudah ada siswanya? Pak, buku catatan kosong terus apa kita klik berikutnya kah? Iya. Coba contoh punya Ibu siapa tadi? Ibu Erni. Coba di show punya Bu Erni, Bu Erni. Nanti saya pandu dari sini, Bu Erni. Bu Erni. Ya. Coba di show kan desktop Ibu. Gimana show-nya? Layar, klik layar. Ibu. Share layar. Itu Ibu sudah? Sudah. Coba buka di show kan. Di show. Sudah? Atau Pak Samsudin, coba di-show-kan Pak Samsudin. Pak, di nama siswanya kok di nama siswanya cuma ada handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis gitu doang. Oh, mana ini Bu Erni? Ibu Erni, Bu ya? Ya. Coba di-show Ibu Erni Yulia, coba di-show tampilan Ibu, Bu. Biar bisa dilihat teman-teman, saya pandu dari sini, coba. Pencet yang mana? Ini, Bu. Berbagi.
Berbagi. Tanda panah di tengah itu, Bu. Ini Bu Erniatun. Coba Ibu Erni Yulia yang sudah tadi muncul. Coba. Ibu Erni Yulia. Iya Pak, panah di tengah yang mana ini? Oh, ini Kak, bagikan ini Kak. Iya, bagikan itu Bu. Pilih layar ke 1 atau desktop Ibu. Bisa Bu? Punya saya, Pak. Nah, coba Ibu. Nah, itu. Ya. Kalau punya saya, Pak. Nah, ini kita pandu melalui menu Bu Erni. Bapak Ibu. Coba klik di manajer yang tanda panah di sebelah kiri itu, Bu. Dibuka desktop. Ibu buka timnya, Bu. Ah, Ibu kemana-mana dia. Aduh, bingung. Oke. Punya saya, Pak. Nah, ayo coba Pak Samsudin. Silakan, Pak. Nah, Ibu siapkan buku catatan, Bu. Klik siapkan buku catatan. Oke, Bu. Scroll ke bawah. Nah, ini sama pengaturan dengan yang di online tadi. Mau Bapak Ibu buat handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, atau kuis, itu template dari Microsoft. Kalau mau ada yang ditambahkan, silahkan tambah bagian. Kalau untuk saat ini, kita cukup 4 saja. Silahkan klik selanjutnya, Bapak Ibu. Cukup ini aja, Pak. Cukup ini aja dulu, Bu, ya. Ya, kita klik selanjutnya. Klik buat. Iya. Sudah? Itu lagi membuat dia, Bu. Iya. Nah, ini Bapak Ibu yang lainnya silakan perhatikan. Lama Oke, masih membuat. Ya, Bapak Ibu yang lainnya silahkan dipraktekkan membuat kelasnya sambil menunggu. Ngulang dari awal gimana Pak? Ini sudah tertulis selamat datang di buku catatan, tadi belum ada diconteng Pak. Nah, itu sudah tuh Pak. Kalau sudah selamat kan pilihan ada kelas apa itu kan, ada nama siswa gitu kan. Oh, itu template itu nanti tuh Pak. Oh, nanti Bapak klik aja di ini sudah semua Bapak Ibu sudah muncul selamat datang. Ya. Sudah Pak. Sudah semua ya? Sudah Pak. Sudah. Oke, kalau sudah semua saya ambil alih. Terima kasih Pak Erni ya. Oke, saya ambil alih. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Selamat datang. Ya, saya tunggu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Udah. Pak, setelah selamat datang tadi diapain, Pak? Ntar dulu Bapak Ibu. Sudah? Sudah. Oke. Ini tadi bunyinya selamat datang. Iya. Ya, Bapak Ibu klik di menu yang di tanda panah di sebelah kiri. Sudah? Sudah. Yang mana Pak? Tanda panah sebelah kiri. Nah, ini. Open navigation panel. Iya. Sudah, Bu? Sudah. Sudah. Oke, saya matikan dulu audionya. Sudah? Nah, kalau sudah, di sini ada pesan selamat datang. Ini bisa berupa informasi yang mau Bapak Ibu bagikan ke siswa atau peserta didik. Nah, ini untuk konten-kontennya bisa Bapak Ibu tambahkan halaman silahkan atau bagian silahkan. Misalnya selamat datang tadi. Selamat datang di kelas diseminasi. Kalau Ibu buat di kelas Ibu. Nih. Itu contoh satu pesannya. Nanti tulisan isi teksnya apa? Silakanlah Bapak Ibu tuliskan di sini. Apa pesannya segala macamnya. Itu satu. Itu di collaboration space kah, Pak? Selamat datang. Ini pesan selamat datang, Bu.
kalau collaboration space itu materi-materi apa yang mau Bapak Ibu share untuk dikolaborasikan ke teman-teman atau peserta didiknya. Pak, ulangi Pak, yang selamat datang itu di mana? Ini di halaman. Atau bagian itu untuk tambahkan subjudulnya, halaman untuk nambahkan kontennya. Bisa Bapak Ibu? Pak, Ya. ini nulisnya tadi ganti tulisannya itu. Selamat Ganti. datang itu. Oh, klik aja di sininya, di atasnya, Bu. Oh, ini di anunya ya, di kelas ya. Sesuaikan dengan nama kelas Ibu ya. Selamat datang di kelas diseminasi. Kalau Ibu, Desmo apa? Oh iya. Silakan. Selamat datang di PJB 2020. Desmo apa tadi Pak? Desmo Yoda. Sudah Bapak Ibu? Belum Pak, bentar Pak. Iyalah. Mau dipusatkan hurufnya Pak. Ya kalau mau besarkan huruf semua ada di sini Bu. Silakanlah. Catatan kelasnya tidak bisa dibuka ya Pak? Apa? Nggak bisa dibuka malah. Apanya tidak bisa dibuka Bu? Yang buku catatan kelas. Kok tidak bisa ini Bu? Tulisannya masih menyiapkan kelas Anda. Oh iya. Belum menyiapkan, itu. Bu. Masih nunggu itu sinyal biasanya Bu. Oh gitu ya. Iya Bu. Oh iya makasih Pak. Sudah Bapak Ibu? Ah. Ini saya terpaksa buka di dua mode. Satu buka di aplikasi Tim Desktop, satu lagi buka di browser. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saja buka sekali 3. Satu di Chrome, satu nanti di Edge Microsoft, satu lagi di Mozilla, silahkan. Kalau seandainya banyak yang dikelola. Oke. Kita lanjut. Sudah Bapak Ibu? Sudah? Sudah Pak. Oke. Nah, ini pesan selamat datang itu akan terbaca semua di peserta didik. Jadi Bapak kalau masuk nanti di kelas diseminasi Microsoft 365 Tanjak Barat akan ada kelas note ini. Kemudian collaboration space-nya juga akan ada di sini. Jadi konten apa saja yang Bapak Ibu masukkan, contoh pertemuan 5, nanti saya buat di sini tugas, keterangan tugas ini. Di sini saya buat tugas peserta pertemuan kelima. Nah, itu nanti untuk informasi collaboration space bisa saja Bapak Ibu tampilkan di sini. Yang di sini kenapa ada bacaan-bacaan ini? Ini channel-channel yang pernah Bapak Ibu buat nih, channel ini. Channel yang di sebelah. Nampak Bapak Ibu? Apakah suara saya delay dengan videonya? Enggak, Pak, lagi. Enggak. Alhamdulillah kalau lancar, takutnya nanti delay. Video kemana, suara kemana. Oke. Lagi. Mat, Pak, serius. Nah, ini channel-channelnya. Silahkan tampilannya tidak mesti sama dengan ini. Mungkin di kelas Bapak Ibu channelnya baru 2, umum sama nama mata pelajaran. Tidak masalah, tinggal tambah bagian kalau mau ditambah. Tapi sepertinya tidak ada yang perlu kita tambahkan bagian, karena ini untuk referensi aja, kolaborasi. Kemudian ini saya buat tadi guru saja, ini hanya berbagi untuk sesama guru. Jadi ini mungkin hanya guru yang bisa. Nah, yang terakhir di situ pustaka konten ada, Bu. Kalau pustaka konten seperti dijelaskan tadi, disinilah sumber-sumber referensi buku, baik itu berupa e-book, kemudian tutorial atau segala macam Ibu sisipkan di sini. Contoh pustaka konten, Bapak Ibu sisipkan misalnya tutorial, tambah halaman. Bisa Bapak Ibu? Halo?